tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Hari berganti, waktu pun kan berlalu, namun kasih setiamu tak pernah jauh dariku. Selalu ada dalam hidupku. Ya Tuhanku, ya Bapakku, ku datang selalu padamu. Serahkan semua keluh kesahku ke dalam hadirat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis bertugas dalam pelayanan firman pada hari ini mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu ketiga Prapaskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Dan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Katrin Esaya Sahureka, Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Efrata Surabaya. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah hari ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan sukacita
Silahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, sudilah ampuni kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai 9 yang menyatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring,
dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau karena kami boleh ada dalam ibadah pada saat ini. Dan juga kami meminta Tuhan memberkati kami semua di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik, dan juga kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami saat ini Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Esra pasal 7 ayat 1 hingga 10. Esra pasal 7 ayat 1 hingga 10 yang menyatakan, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasastra, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amarya bin Asarya bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Bukki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginannya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra,
Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, mungkin sering kali Bapak Ibu dan saya menyanyikan sebuah lagu yang syairnya berkata, hidup ini adalah kesempatan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, supaya kalau nanti aku tidak ada lagi, aku telah berbuat yang terbaik. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menghayati kata-kata dari bait lagu itu atau tidak? Bukan saja berbicara tentang menghayati, tetapi bagaimana kita belajar melakukan yang terbaik dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, dalam bacaan kita ini juga bercerita bagaimana Esra dipakai oleh Allah untuk bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa Israel melalui kepercayaan yang diberikan oleh Raja Artasasta. Ia menjadi berkat untuk kehidupan bangsa Israel. Ia membimbing bangsa Israel dalam perjalanan untuk kembali ke Yerusalem. Perjalanan yang tidak gampang, perjalanan yang cukup panjang, yang harus dilewati oleh Esra bersama dengan umat pada saat itu. Membimbing 1-2 orang sulit, apalagi membimbing, menuntun perjalanan umat yang jumlahnya ribuan, dari anak kecil sampai orang tua. Tentu punya persoalan, tentu punya masalah yang harus dihadapi dalam perjalanan mereka sampai ke tanah yang telah dijanjikan untuk mereka bisa kembali membangun dan memperbaharui kehidupan mereka di sana. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, Esra sebagai saluran berkat, dia juga adalah keturunan dari Imam Harun. Dan bagaimana kita bisa melihat khususnya pada ayat yang ke-10, di situ dikatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kalau kita baca dengan baik pada ayat ini, dikatakan Esra meneliti, artinya dia membaca, merenungkan, dan juga dikatakan dia melakukan. Jadi bukan hanya membaca, merenungkan saja, tetapi dia melakukan apa yang telah dia pelajari itu dalam kehidupannya sendiri dulu, dan baru dia berdampak dan mengajarkan kepada orang banyak. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun diminta ketika kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita juga belajar melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan bisa berdampak bagi kehidupan orang lain, bagi keluarga kita, bahkan dalam kehidupan persekutuan kita sendiri. Ya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, saya punya seorang anggota jemaat, tapi sekarang sudah almarhum. Satu hal yang sering kali saya belajar dari kehidupan anggota jemaat saya tersebut,
Dia seorang oma dan Tuhan percayakan bisa mencapai usia 95 tahun. Dalam usia yang Tuhan percayakan sampai beliau dipanggil, beliau adalah salah satu anggota jemaat yang setia untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Sehari 3 kali. Beliau adalah seorang anggota jemaat yang juga memperhatikan kehidupan jemaat-jemaat yang lain. Bukan saja berbicara tentang pemberian, tetapi bagaimana kesetiaan beliau untuk mendoakan mereka dalam setiap doa-doa yang beliau naikkan. Ini menjadi satu kesaksian dalam kehidupan persekutuan kami. Beliau sebagai tiang doa yang setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Dan apa yang beliau tinggalkan tersebut menjadi kenangan, menjadi hal yang terbaik dan yang harus kami teruskan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya, bahkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan di mana Tuhan boleh utus dan Tuhan boleh panggil untuk melakukan karya kasih-Nya dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, sekali lagi ketika dalam perjalanan untuk kembali ke Yerusalem, Ezra tidak sendiri. Tetapi pada ayat yang ke-7 dikatakan, berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Yang mau dikatakan di sini bahwa hidup ini harus saling tolong menolong. Hidup ini harus saling menopang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan persekutuan kita. Kita tidak bisa melakukan ibadah itu sendiri, tetapi ada orang-orang lain yang membantu. Sehingga proses untuk membangun bait Allah dan juga proses untuk membangun kehidupan iman kita boleh senantiasa berjalan dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, dari firman Tuhan saat ini mau memberikan satu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa Ezra tidak bisa melakukan semuanya ini tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menopang, sehingga perjalanan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem dan juga hal-hal yang akan mereka lakukan di sana boleh berjalan dengan baik. Itu sangat jelas pada ayat yang ke-6 terakhir, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi bukan karena kekuatan Ezra, bukan kekuatan bangsa Israel, tetapi mari kita melihat bagaimana kekuatan tangan Tuhan yang boleh menopang, menyertai, menuntun kehidupan Ezra bersama dengan bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita boleh ada sampai saat ini dalam kehidupan kita masing-masing bersama dengan keluarga kita, satu hal yang kembali kita harus ingat, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi mari sungguh-sungguh kita menyadari semuanya itu karena pertolongan tangan Tuhan yang boleh melindungi kita. Sehingga senantiasa
Haruslah ada ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh kita naikkan kepada Tuhan dengan apa yang boleh kita terima sampai saat ini. Hal yang kedua yang kembali mau dikatakan kepada kita, bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Setiap orang, setiap keluarga tentu punya persoalannya masing-masing. Mari sebagai orang percaya kita tetap belajar, kita tetap mengingat bahwa kekuatan kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Sehingga Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi persoalan kehidupan kita bersama, kita tetap hanya berharap kepada Tuhan. Kita hanya tetap belajar untuk kuat di dalam Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita dengan baik. Hal yang ketiga yang mau dikatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan berikan adalah anugerah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saya tetap terpanggil untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita bisa meninggalkan yang terbaik ketika kita tidak bisa melakukan itu lagi. Dan orang lain bisa meneruskannya dalam kehidupan mereka untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Mari sebagai orang percaya kita tetap menyerahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihannya, sehingga dengan pertolongan dan kasih sayang dari Tuhan sendiri akan tetap melindungi kita dalam panggilan tugas untuk saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau, di mana pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami semua melalui firman yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya apa yang boleh kami terima pada saat ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami tetap menyadari akan tanggung jawab kami, kesempatan, waktu, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, untuk boleh kami lakukan itu dengan baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa pada saat ini, meminta kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dalam ibadah yang boleh kami lakukan. Tuhan melawat seluruh umat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita dalam perjalanan kehidupan yang boleh mereka lewati. Kiranya segala sukacita yang boleh dirasakan oleh jemaat-Mu dengan bertambah usia, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan pribadi, bersukacita dengan jawaban-jawaban doa yang Tuhan boleh berikan, bersukacita untuk segala kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita tersebut. Kami juga datang bersama dengan jemaat Tuhan, membawa segala pergumulan kehidupan kami, baik dalam hubungan sebagai suami dan istri, dalam hubungan sebagai orang tua dan anak, pergumulan dengan sakit penyakit, pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, dan begitu banyak hal yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami meminta Tuhan sajalah yang senantiasa memberkati, menguatkan, menghibur kami semua dalam pergumulan hidup yang harus kami jalani. Kami akan belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk belajar setia menanti jawaban Tuhan dalam setiap permohonan yang kami naikkan kepada Engkau. Bapa di sorga, bersama dengan jemaat Tuhan saat ini juga kami berdoa bagi Nyonya S. Malole, Nyonya Lita Mira, Nyonya M. Tomosoa, Nyonya Mamik Purwoto, Nyonya Dorce, Nyonya S. Kawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Pojo, Bapak Lexi Lapian, Bapak LSH Bismoko, Bapak Arjuna Walan yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menjamah segala obat makanan yang dipakai, sehingga boleh menjadi sarana kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudara kekasih kami saat ini. Kami juga berdoa bagi keluarga, bagi semua orang yang boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, yang boleh merawat kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Kiranya Tuhan juga menguatkan dan memberkati mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan di tempat ini, GPIB Bukit Saitun. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Dina bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati para presbiter,
unit misioner, BPPJ, dan pegawai yang boleh melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Senantiasa kasih dan penyertaan-Mu melingkupi mereka bersama dengan keluarga dan pekerjaan mereka masing-masing. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami juga datang kepada Tuhan membawa kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kiranya Engkau tetap melawat kehidupan bangsa dan negara kami, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu di saat mereka melaksanakan tugas, terutama di saat mereka akan mengambil keputusan-keputusan, sehingga keputusan yang mereka ambil boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena bencana alam, karena penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan peperangan. Mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka kehilangan harta benda mereka, mereka kehilangan hak-hak mereka. Tuhan, kiranya Engkau tetap melawat dan menguatkan mereka. Yakinkan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tetap bisa menopang dan memberkati serta menguatkan mereka, dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Mungkin terasa lama, tetapi selalu tepat pada waktunya ketika Tuhan memberikan jawaban-jawaban itu. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan memasuki minggu yang baru dengan segala tugas dan tanggung jawab yang kembali harus kami laksanakan. Tuhan, mampukan kami semua. Kami juga berdoa bagi penatua diakon yang boleh melaksanakan tugas pada pagi hari ini, memberkati organis, memberkati pemandu lagu, dan juga Inforkom. Biarlah setiap pelayanan yang boleh dilakukan akan menjadi berkat bagi kehidupan pelayanan, dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Inilah doa, inilah syukur, inilah permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang kamu dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.